Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, atas segala nikmat yang tetap Allah pada kita sampai saat ini, marilah sama-sama kita menghaturkan kalimat dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangan beliau Islam sampai saat ini ada di dalam hati sanubaru kita dan menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita Bapak Lurah Kelurahan Bandaratu beserta jajarannya yang kami hormati, kemudian Bapak Ketua Panitia beserta segenap anggota panitia yang telah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan ini yang saya hormati, kemudian para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Lupa grup Robbana, grup Marawis Hadroh yang telah menghibur kita bersama dengan lantunan nasihat yang kami hormati. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 1 bulan, Pak Subarka selaku ketua panitia menghubungi saya mewakili atas seluruh pengurus masjid dan masyarakat Danau Nibung untuk menyampaikan tausiah dalam peringatan Isra Mi'raj pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu menurut saya ini sebuah penghargaan dan penghormatan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat dalam rangka meningkatkan iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terlebih dahulu saya mohon maaf apabila dalam penyampaian nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati kita bersama. Bisa Bapak Ibu memaafkan? Agar apa yang kita laksanakan bernilai ibadah Bapak Ibu, kalau ceramah ini saya sampaikan kurang lebih sekitar 40 menit, Bapak Ibu ikhlas atau tidak? Ikhlas Bapak Ibu ya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bermaksud membandingkan, juga tidak ada maksud apa-apa dari sebanyak Isra Mi'raj yang saya ikut keliling. Baru hari ini saya lihat Isra Mi'raj yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh semangat dan juga katakan mohon maaf bermodal betul, ya. Ada grup qosidahnya, sound sistemnya bagus,
snacknya pula berlimpah Bu ya. Ada pula kameramennya. Ini tidak terlepas dari kekompakan, kelembutan hati dan kebaikan hati masyarakat Danau Nibung. Semoga yang Bapak Ibu keluarkan ini akan Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita punya uang 100.000 di kantong kita, bisa saja besok uang 100.000 itu jadi milik tukang sayur. Ya Bu, kalau kita punya uang 100.000 ada di kantong kita, bisa saja besok menjadi milik tukang ikan, tukang bensin. Ya Bu. Namun jika ibu-ibu, bapak-bapak pingin uang 100.000 yang ada di kantong kita kekal dan abadi, mari kita infakkan, sedekahkan uang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari sebelum kita memulai ceramah akan ada kotak yang berjalan, kita iringi dengan bacaan sholawat yang gunanya adalah untuk kemaslahatan, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa juga untuk pembangunan masjid ini. Mari Bapak Ibu kita mulai sama-sama, kita ikhlaskan hati kita. Ada kotak yang keliling, jangan sampai lewat Bu ya. Mari kita isi supaya uang kita kekal dan abadi, insya Allah. Kita mulai Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Semoga Allah berikan balasan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Bapak Imam Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, hadir juga bersama-sama kita anak muda yang ganteng, dan beliau juga adalah Imam Masjid Agung Ustadz Syarif yang saya hormati, kemudian Ustadz Ahmad Heri yang hadir juga yang saya hormati, serta semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izin berdiri Pak. Bu, Isra wal Mi'raj ya Bu ya. Sepakat jumhur ulama pada suatu malam sekitar tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, terjadi sebuah mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang pertama, peristiwa Isra. Berjalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Coba ibu-ibu lihat di Google Map. Itu jarak Masjidil Haram ke asal Masjidil Aqsa, kalau diukur dengan kilometer itu sekitar 1280 kilometer. Kalau ditempuh dengan pakai mobil butuh waktu sekitar 2 hari 2 malam. Kalau ditempuh dengan pesawat terbang hanya butuh waktu 1 jam saja. Bu, mobil buatan siapa Bu? Manusia. Pesawat buatan siapa Pak? Manusia. Pesawat besi, mobil besi, sama-sama buatan manusia. Tapi karena fungsinya berbeda, mobil di darat, kapal di laut, pesawat di udara, itu saja sudah terjadi perbedaan jarak tempuh yang sangat luar biasa. Apalagi kendaraan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa Rasulullah yang bernama Buraq. Tentu logika yang kita pakai bukan logika manusia, tetapi logika dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa Bu, mengapa Rasulullah itu Isra-nya ke Yerusalem? Karena ternyata Yerusalem adalah tempat diutusnya
rata-rata para nabi dan rasul. Keagungan yang kedua yang sangat luar biasa, ternyata di Masjidil Aqsa, di situ Allah kumpulkan, Allah reunikan seluruh para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, berapa ratus ribu nabi disertai oleh para malaikat kumpul di sana. Dan yang menjadi imam sholat ketika dilaksanakan sholat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, Rasulullah kok belum dapat perintah sholat, kok sudah menjadi imam sholat, sudah melaksanakan sholat. Sholat itu sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya ketika Rasulullah sebelum Isra wal Mi'raj, sholat itu belum diperintahkan, belum diwajibkan, dan belum ada tata caranya yang khusus dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang pertama, Bu, peristiwa Isra. Berjalannya Rasulullah dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang lebih besar dari peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa Mi'raj. Naiknya Rasulullah dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Bu, masih ingat ya Bu? Rasulullah dari Al-Masjidil Aqsa langsung Allah terbangkan. Naik ke langit pertama. Di langit pertama bertemu siapa Bapak Ibu? Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Menurut keterangan Rasulullah, perawakan Nabi Adam itu besar tinggi. Berapa besarnya ya Rasulullah? Sekitar 60 hasta. 60 hasta Pak. Kalau satu hasta 50 cm, berarti ukuran Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Bu, kalau zaman sekarang masih ada orang setinggi Nabi Adam, tingginya 30 meter, dia berjalan, kita berjalan, lalu tidak sengaja kita kegencet, ya Bu ya, keinjek, penyet nggak kira-kira Bu? Penyet. Lalu naik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kedua, bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi Rasulullah ke langit yang ketiga, Rasulullah dipertemukan dengan manusia tertampan dan tidak akan ada manusia yang lebih tampan daripada manusia tersebut. Siapa Bapak Ibu? Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bu, ganteng suami ibu-ibu apa ganteng Nabi Yusuf Bu? Tetap ibu-ibu harus ngakui ganteng suami saya. Enggak ada duanya ya Bu ya, insya Allah. Kalau ibu masih mengakui ketampanan pria lain, diragukan kesetiaannya. Ya. Bagi ibu-ibu, lalu Rasulullah naik lagi yang ke langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang menurut banyak riwayat, Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang belum meninggal dunia sampai saat ini. Naik lagi Rasulullah ke langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit yang keenam, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit yang ketujuh, Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah bercerita, perawakan Nabi Ibrahim, wajah Nabi Ibrahim seperti pinang dibelah dua dengan wajahku. Jadi Bapak Ibu, ternyata
setelah ditarik silsilahnya, Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajah Rasulullah dengan wajah Nabi Ibrahim seperti pinang dibelah dua. Artinya mirip sekali wajah Rasulullah dengan wajah Nabi Ibrahim. Ibu bapak, keajaiban yang ketiga, ya bapak ibu ya, kemuliaan dan keagungan yang ketiga terbukti dan ternyata di langit yang ketujuh. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku cuma diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah menempuh perjalanan sampai langit ketujuh ini saja. Aku tidak mampu menghantarmu ke langit yang berikutnya, ke tempat-tempat lain berikutnya, karena jika aku memaksakan diri, maka aku akan hancur. Ternyata Bapak Ibu, malaikat Jibril yang kita kenal sebagai ajudannya Allah, ternyata kemampuan terbangnya hanya sampai langit ke-7. Lebih dari itu, malaikat Jibril tidak mampu untuk menembusnya. Lalu bagaimana ya Jibril? Silakan engkau lanjutkan perjalananmu sendirian. Sehingga Rasulullah berjalan sendiri bersama kendaraan buruknya. Malaikat Jibril hanya tinggal sampai di langit ke-7. Masya Allah. Berbangga luar biasa Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam punya Nabi dan Rasul yang sangat agung dan mulia. Baik ibu-ibu yang saya hormati, lalu kemudian Rasulullah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, di langit yang ke-6 Rasulullah dicegat oleh Nabi Musa. Setelah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kitanya, wahai Muhammad, tadi apa yang kau bicarakan? Saya bertemu Allah, salah satu pembicaraannya saya disuruh untuk menyampaikan perintah sholat kepada umatku. Berapa kali wahai Rasulullah? 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak bakal sanggup umatmu wahai Muhammad. Bu, Pak, kalau kita dibebankan sholat 50 kali sehari semalam, bisa kerja lagi tidak kita Pak? Tidak bisa kerja. Baru mau megang dodo sawit waktu sholat masuk. Baru mau makan waktu sholat masuk. Sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Kata Nabi Musa, pulang ya Rasulullah, pulang, minta kekurangan lagi. Rasulullah sampai bolak-balik, konon kabarnya ketika Rasulullah telah menerima 5 waktu sholat sehari semalam, apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, tidak akan kuat umatmu, balik lagi, minta keringanan. Kata Rasulullah, jadilah pulau. Ini cuma 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa Bapak Ibu? Takkan kuat umatmu wahai Muhammad. Umatku saja yang besar-besar tidak mampu melaksanakan perintah sholat sebanyak itu. Apalagi umatmu yang kecil. Wahai Muhammad, ketahuilah, umat di zamanku dulu, mereka sujud sejadahnya itu bukan kain. Tapi sejadahnya itu adalah batu. Saking mereka kuat sujudnya, batu itu menjadi bolong bekas kena keningnya. Tapi tidak semua umatku mampu melaksanakan sholat. Umatmu tidak bakal sanggup. Sekarang saya nanya sama Bapak Ibu, ramalan Nabi Musa betul atau tidak Pak? Betul atau tidak Bu? Betul. 5 hari sekali semalam, sehari semalam, banyak kita yang bolong. Ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, Bu, ada ndak kita yang sudah sujud seperti umatnya Nabi Musa? Ada ndak Bapak Ibu yang sudah sujud sejadahnya jadi bolong? Ada Pak? Belum ada.
Jangan-jangan sejadah pernikahan dulu waktu anteran sampai sekarang belum dipakai. Nauzubillah min zalik. Pak Ibu, hikmah yang pertama yang ingin saya sampaikan, ternyata salah satu misi Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah terkandung hikmah. Allah ingin menyampaikan perintah sholat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, perintah haji, perintah zakat, perintah puasa hanya Allah titipkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah dan umatnya supaya dilaksanakan. Tapi perintah sholat langsung Allah yang menyampaikannya kepada Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tertinggi, di Sidratul Muntaha. Oleh karena itu saya tegaskan yang pertama, ternyata sholat dalam Islam, ternyata sholat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga sholat kita dengan baik insya Allah. Bu, kata Sayyidina Ali, Bu, sholat seperti kepala dalam anggota badan. Ya Bu, sholat seperti kepala dalam anggota badan. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, nauzubillah min zalik ya Pak. Seandainya ibu-ibu pakai motor, lalu kecelakaan, tangannya putus, masih hidup enggak? Masih. Kalau kita hidup, tangan kita putus, ditengok masih pantas enggak kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah masih pantas. Mohon maaf, Bapak Ibu naik motor, lalu kecelakaan kakinya putus. Kira-kira masih hidup atau tidak Bapak Ibu? Insya Allah masih hidup. Kalaupun kita hidup kaki kita putus, nengoknya masih enak. Sekarang begini Bapak Ibu naik motor kecelakaan, kepalanya yang putus. Kira-kira masih hidup atau tidak Bapak Ibu? Tidak bakal hidup. Kalaupun masih hidup, pantas enggak Ali sholat seperti kepala dalam anggota tubuh. Artinya kalau kita tidak sholat, tidak ada artinya posisi kita dalam hidup dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu, Bu, sholat ya Bu, karena yang pertama as-sholatu miftahul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Bapak Ibu mau baik bagaimanapun, mau banyak amalnya bagaimanapun, kalau tidak sholat, maka tidak akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Imam, saya mau kasih uang 100 juta untuk pembangunan masjid yang pahalanya saya minta supaya dibacakan Al-Fatihah sampai kepada ruh bapak emak saya yang ada di kubur. Sering begitu kan Bu? Walaupun ibu wakaf, sedekah, zakat, infak ke masjid 100 juta, kalau tidak sholat, pahalanya tidak akan ada. Pahalanya tidak akan sampai kepada arwah mak bapak kita di dalam kubur. Karena kita tidak sholat. Tapi kalau bapak ibu sholat, maka seluruh apapun yang kita lakukan dalam hidup akan bernilai ibadah. Kita kerja ibadah, kita makan ibadah, kita ke kamar mandi ibadah, kita ke WC pun jadi ibadah. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala dari kebaikan kita
jangan sampai kita tinggalkan sholat, insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat berarti dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang tidak sholat maka dia sudah tidak punya agama. Bu, ibu-ibu tidak puasa karena sakit boleh, masih pantas disebut orang Islam. Bapak-bapak tidak berangkat haji karena belum punya uang boleh dan masih pantas disebut orang Islam. Tapi bapak ibu tidak sholat tidak pantas lagi disebut sebagai orang Islam. Hadisnya sahih, bainal mu'min wal kafir tarkus sholah. Beda orang beriman dengan orang kafir hanya pada sholatnya. Kalau dia sholat dia orang beriman, kalau dia tidak sholat kafir. Tapi ini pengajian kita saja Pak. Jangan sampai nanti keluar dari masjid nunjuk-nunjuk orang kafir, tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ulama sepakat. Bu, rugi tidak Bu? Kata ulama sepakat, walaupun seseorang itu tidak berzina, walaupun seseorang itu tidak pernah merampok, walaupun seseorang itu tidak pernah berjudi, kalau dia tidak sholat, dosanya lebih besar daripada maksiat yang kita sebutkan tadi. Na'udzubillah min zalik. Rugi tidak kira-kira Bu? Kita berzina tidak pernah, kita merampok tidak pernah, tapi gara-gara kita tidak sholat, setiap hari kita dapat dosa merampok, berzina, berjudi dan lain sebagainya. Rugi tidak Bu? Oleh karena itu jangan sampai tinggalkan sholat, insya Allah. Pak Ibu, Pak, saya sudah sholat, alhamdulillah. Rasanya saya ini tidak punya dosa lagi Pak. Anak ibu sudah sholat belum? Belum. Suami sudah sholat belum? Belum. Istri sudah sholat belum? Belum. Pernah diajak enggak Pak? Enggak pernah. Pernah diajak enggak Bu? Enggak pernah. Kalau Bapak Ibu sudah sholat, tapi keluarganya tidak pernah diajak sholat, sama. Kita tetap memiliki dosa besar lebih pada dosa maksiat. Dalilnya mana Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan buka surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di dalam mengajak keluargamu tersebut untuk sholat. Jadi Bu, mulai maghrib nanti suamiku sayang sholat yuk. Ya Bu ya. Anak-anakku sholat yuk. Karena ketika kita tidak memerintahkan anak untuk sholat, Bapak Ibu sudah enak-enak di dalam sorga nanti. Apa kata anak kita? Wahai Allah, aku keberatan Bapak dan Ibuku di dalam sorga. Kenapa engkau keberatan? Karena waktu di dunia bapakku sholat sendiri, mamaku sholat sendiri, dia tidak pernah mengingatkan aku untuk sholat. Sehingga orang tua yang sudah nyaman di dalam sorga harus terseret masuk ke dalam neraka gara-gara tidak mengajak keluarganya untuk sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah anak yang soleh dan soleha yang melaksanakan sholat. Sekalipun kita sudah berada di dalam neraka, kalau anak kita masuk ke dalam sorga, dia pasti diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengajak kita masuk ke dalam sorga. Jadi Bapak Ibu, saya perlu tegaskan di dalam surat Toha ayat 132 tadi, la nas'aluka rizqo. Kamu sholat itu tidak sedikit pun akan menambah kemuliaanku, kata Allah. Apa sebab? Nahnu narzukuka, akulah yang memberi kamu rezeki. Tafsirnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa Bapak Ibu? Satu kabupaten Muko-Muko ini, orang mau sholat semua tidak akan menambah kejayaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Satu kabupaten Muko-Muko ini, bahkan satu dunia ini orang tidak mau sholat, sedikit pun Allah tidak akan pernah rugi. Kitalah manusia yang butuh kepada Allah, sementara Allah tidak membutuhkan semua makhluknya. Allah bisa dengan mudah menciptakan makhluk yang lain sebagai pengganti manusia kalau Allah mau. Jadi Bapak Ibu, peringatan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan meningkatkan semangat sholat kita, insya Allah. Dan terkhusus di Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan jamaahnya semakin makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Masjid kita ini sudah besar Pak. Masjid sudah besar, sudah mewah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi santai di rumah dalam kondisi normal, apa salahnya jangan sholat di rumah, tapi beramai-ramai memakmurkan Masjid Baitur Rahman, insya Allah. Ini saya dengar alhamdulillah Masjid Baitur Rahman maghribnya sudah makmur, alhamdulillah. Isaknya sudah makmur, alhamdulillah. Sholat subuhnya kabarnya jamaahnya sampai meledak. Di luar semua nggak muat lagi di dalam. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya masih sanggup Bu 15 menit lagi? Bapak Ibu, apa alasan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang pertama, Isra wal Mi'raj terjadi karena Allah hendak menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada tahun itu berdasarkan catatan sejarah Rasulullah sedang berada dalam tahun kedukaan. Mengapa Rasulullah berduka? Mengapa Rasulullah bersedih? Karena pamannya yang membentengi perjuangan Islam, karena istrinya yang sangat beliau cintai, semuanya wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihiburlah Rasulullah, terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah ini Pak, ilmu dari Allah untuk kita sebagai bapak-bapak. Jadi Pak, kalau istri kita cemberut, kalau istri kita merajuk, kalau istri kita sedang sedih, hibur dia, ajak jalan-jalan. Setuju Bu? Jangan ke Danau Nibung, Labosan. Ya Bu ya. Ibu-ibu nih ajak jalan-jalan ke Bengkulu ya Pak, sekali-sekali masuk ke mall. Nggak usah kasih uang banyak-banyak, cukup 15 juta saja. Suruh dia belanja, insya Allah pulang dari Bengkulu, mukanya akan gembira dan ceria kembali. Benar atau tidak Bapak Ibu? Betul, insya Allah. Ini jangan utek-utek kasur dapur sumur, kasur dapur sumur. Setoran cuma 100.000, wajar kalau tiap hari pakai daster. Jadi bapak-bapak hibur 6 bulan sekali ke mall, kasih ibu-ibu duit biar dia belanja, insya Allah. Ibu-ibu nih Pak enggak perlu banyak-banyak Pak, dimodali sebulan 15 juta, lunamanya putus insya Allah Bu ya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu bercanda saja. Bapak Ibu, mengapa Rasulullah sedih istrinya meninggal dunia? Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, karena kesolehan Siti Khadijah yang sangat luar biasa. Bu, dalam catatan sejarah ternyata 2/3 tanah kota Mekah itu adalah tanahnya Siti Khadijah. Kaya enggak kira-kira Bu? Kaya enggak Bapak Ibu? 2/3 tanah Mekah itu adalah tanahnya Siti Khadijah. Beliau anak bangsawan, beliau wanita kaya raya. Coba perhatikan Bu, Pak. Tapi ketika Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, semua hartanya habis. Tercatat dalam riwayat yang sahih, pada suatu hari Khadijah sedang menyusui anak bayinya.
Waktu itu bayi Fatimah. Dia sedang menyusui bayinya Fatimah. Konon kabarnya berdasarkan keterangan yang sahih, Fatimah tidak menyedot air susu. Tapi yang disedot oleh Fatimah dari susu dari payudaranya Khadijah adalah darah. Ibu-ibu mohon maaf, bukan saru ya Bu ya. Kira-kira kalau kita nyusui anak yang disedot bukan air susu tapi darah, sakit enggak kira-kira Bapak Ibu? Sakit. Saking miskinnya Siti Khadijah, tidak terbeli makanan, tidak terbeli minuman, sampai-sampai susunya tidak ada air susunya lagi, yang ada hanyalah darah. Pada saat yang bersamaan Rasulullah pulang, kecapean langsung tidur di paha Siti Khadijah. Ketika Rasulullah sedang tertidur pulas di paha Siti Khadijah, tiba-tiba air mata Siti Khadijah jatuh menetes tepat di wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah, kaget Rasulullah. Langsung Rasulullah bertanya, "Wahai istriku Khadijah, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau bersedih? Apakah engkau menyesal dapat suami seperti aku? Apakah engkau menyesal hartamu habis untuk perjuangan Islam ini?" Kata Khadijah, "Bukan begitu ya Rasulullah. Justru aku menangis karena aku sudah tidak bisa bantu apa-apa lagi untuk engkau memperjuangkan Islam ini. Hartaku sudah habis, aku tidak punya apa-apa lagi. Itulah yang membuat aku menangis. Oleh karena itu ya Rasulullah, aku berpesan, seandainya nanti aku mati, galilah kuburanku, ambillah tulang-tulangku. Seandainya tulangku itu bisa dijual untuk perjuangan Islam, jualah tulangku, aku ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah yang membuat Rasulullah sedih. Bu, ada ndak ibu-ibu sesoleha Siti Khadijah? Ada Bu? Insya Allah. Sudah ada Bu yang korban gelang, korban kalung, sudah ada Bu? "Wahai suamiku, ini kalungku pakailah dulu." Ada Bu? "Ini gelangku pakailah dulu. Yang penting engkau bisa meraih kesuksesan dalam perjuanganmu mencari usaha." Ada Bu? Belum ya Bu? Jangan-jangan ibu di sini jangankan korban harta benda, suaminya seminggu tidak bekerja sudah lotot-melotot matanya Bu ya. Udah seminggu enggak ndodo sawit, mau makan apa kita Bu ya? Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak yang saya hormati, yang kedua, apa sebab terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang kedua jawabannya, karena terkabulnya doa langit. Dalam kitab Sirah Nabawi, silakan Bapak Ibu baca. Ternyata Bapak Ibu, pada zaman dahulu kala yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, ada perdebatan antara langit dengan bumi. Jadi kata langit, "Wahai bumi, kasihan kalian." Kenapa kata bumi? "Tempat kami sangat tinggi, sementara kalian tempatnya sangat rendah di bawah." Kata bumi, "Tidak masalah wahai langit, walaupun tempat kami rendah di bawah, tapi di punggung kami Allah izinkan kekasihnya Muhammad tinggal bersama kami." Mendengar jawaban bumi, langit menangis sejadi-jadinya. Pernah nengok langit nangis Bu? Hujan ya Bu? Lalu langit berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, kalau Allah kekasihmu Muhammad engkau izinkan tinggal di bumi, maka izinkanlah pula kekasihmu itu menginjakkan kakinya di langit ini, walaupun hanya untuk sesaat saja." Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj karena Allah mengabulkan doa langit. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang tergolong cinta dan rindu kepada Rasulullah, yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langit saja rindu, bumi saja cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
masa kita tidak rindu dan cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, apa tujuan Allah mengisra dan memi'rajkan Rasulullah? Tujuannya tidak ada lain adalah li nuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tujuan Isra wal Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, mana yang akurat melihat dengan mendengar? Mana Bu? Lebih akurat melihat. Kalau mendengar tidak akurat. Kabarnya saya dengar tadi di Sungai Selagan ada buaya sebesar tiang listrik. Percaya tidak Bu? Tidak percaya karena mendengar. Tapi kalau ada orang cerita, tadi saya melihat betul di Sungai Selagan ada buaya. Percaya tidak Bapak Ibu? Karena melihat. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu, di Sungai Selagan banyak buaya yang cari lokan, hati-hati karena kemarin sudah ada korban jiwa. Saya lihat di berita itu Pak Ali Safta ini selaku anggota DPR, ketua DPR langsung melihat Pak ya. Melihat dan meninjau kejadian tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu berhati-hati, banyak sekali binatang buas berupa buaya sudah beredar di sungai-sungai muko-muko. Ya Bu ya. Tapi kabarnya Pak, buaya ini bahayanya tidak bahaya selagi masih di air. Nah, kalau di darat bahaya ya. Baik Bapak Ibu, apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, diperlihatkan berbagai macam kebesaran Allah. Ya Bapak Ibu, termasuk Rasulullah diperlihatkan sorga dan juga diperlihatkan neraka oleh Allah untuk menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi umatnya sampai akhir zaman. Bu, kata Rasulullah bercerita, at-tola'tu fil jannah, saya diperlihatkan sorga oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj. Apa yang engkau lihat ya Rasulullah di surga? Faro'aitu aksara ahliha fuqara. Aku melihat di dalam sorga itu penghuninya rata-rata orang miskin. Bapak Ibu mohon maaf, hadis ini saya sampaikan supaya yang miskin tetap semangat. Artinya kalaupun kita tidak mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini yang hanya paling lama 70 tahun, yakinlah Allah akan berikan kebahagiaan sorga yang indah nanti di akhirat. Tapi jangan pula gara-gara hadis ini Bapak Ibu malas bekerja. Sudahlah lah, ndak usah bekerja, ndak usah jadi orang kaya. Ngapo? Percuma, takut kelak kita. Sebab di dalam surga itu isinya orang miskin semua. Salah Bapak Ibu. Maksud hadis ini adalah agar kita mencari harta dengan hati-hati. Kalau harta kita halal, walaupun kita kaya raya, tetap akan masuk sorga. Cuma Bapak Ibu dalam keterangan hadis yang sahih, orang miskin dengan orang kaya masuk sorganya berbeda jauh, berbeda lama. Konon kabarnya 500 tahun orang miskin sudah masuk sorga, baru orang kaya masuk sorga. Apa sebab? Kalau miskin sedikit pertanyaannya, kalau kaya banyak pertanyaan. Percaya Bu? Ibu-ibu main ke mall, cuma beli barang satu, apa? Rokok untuk suami.
Kata kasir mall, ibu beli apa bu? Beli rokok cuma satu. Bayar, ibu keluar. Selesai enggak bu? Selesai hanya dalam waktu 1 menit. Tapi ibu-ibu belanja ke mall, borong barang sampai 1 truk. Kira-kira di kasir lama atau tidak Bapak Ibu? Lama, sampai berjam-jam barang-barang kita diperiksa oleh kasir. Begitulah kalau kita miskin. Apa harta yang kau miliki kata Allah? Motor 1 ya Allah. Apa mereknya? Suprafit. Dari mana kau dapatkan? Kredit di FIF. Dari mana kau bayarnya? Dari hasil kebun dikasih mertua. Kau memang orang miskin. Silahkan masuk ke dalam sorga. Tapi kalau kita kaya, pertanyaannya banyak. Avanza ini kau dapatkan dari mana? Mobil Pajero kau beli dari uang dari mana? Kebun yang di sana kau dapatkan dengan cara apa? Sawah di sana kau dapatkan uang dari mana? Diselidiki, semua orang yang terlibat dipanggil, lama kita masuk sorga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini di dunia kaya raya, hartanya halalan thayyibah, nanti di akhirat masuk sorga. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, at-tola'tu finnar. Aku diperlihatkan neraka kata Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Faru'aitu aksaru ahlihan nasa'ah. Ambo nengok, saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum ibu-ibu. Ibu ya. Jangan marah ke saya ya Bu ya. Ini untuk kita ambil pelajarannya. Ternyata ibu-ibu banyak masuk neraka Bu. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Ambo nengok ada 10 macam siksaan wanita kepada siksaan Allah kepada wanita di dalam neraka. Kita tidak cerita banyak-banyak Bu, salah satunya saja. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Ambo nengok nian. Ada wanita di dalam neraka itu, lidahnya digantung dengan api neraka ke atas langit-langit neraka. Apa sebabnya ya Rasulullah? Karena waktu di dunia dia melawan nian samo lakinyo. Jadi ibu-ibu, ternyata penyebab ibu-ibu banyak masuk neraka karena terlalu melawan pada suami. Oleh karena itu pesan saya kepada ibu-ibu, walaupun ibu-ibu lebih kaya dari suaminya, walaupun ibu-ibu lebih banyak penghasilannya daripada suaminya, walaupun ibu-ibu harta warisannya lebih banyak daripada suaminya, walaupun ibu-ibu jabatannya pekerjaannya lebih tinggi daripada suaminya, kalau di rumah tetap kita sebagai seorang istri yang harus taat pada suami. Ya Bu ya, jangan melawan suami. Insya Allah. Bu, dalam sebuah penelitian, bapak-bapak ngomong 1 hari 7.000 kata. Tapi wanita dalam 1 hari ngomong bisa sampai 20.000 kata. Apa sebab? Sebab di dalam otak wanita itu setelah diselidiki oleh profesor dari Amerika, ada protein yang berlebih yang bernama protein FOXP2. Jadi ibu-ibu itu protein FOXP2-nya berlebih. Sehingga wanita sehari bisa ngomong 20.000 kata, 3 kali lipat daripada laki-laki. Pak, tapi ada di desa kami itu Pak, dia laki-laki tapi ngomongnya banyak. Itu berarti laki-laki mulut betino. Jadi mohon maaf Pak, artinya apa? Secara kodrat wanita ini diciptakan Allah suka ngomong. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jangan aneh kalau bini kita itu ngeronyot tulawenya. Ya. Karena memang vitamin protein FOXP2-nya terlalu banyak. Maksud saya apa Bapak Ibu? Ibu-ibu harus sadar. Ibu-ibu itu mampu ngomong yang banyak, dari situlah penyebab ibu-ibu bisa masuk neraka.
Saya sadarkan ibu-ibu, kita tahu kita ngomong banyak, jangan sampai omongan kita itu tidak kita manfaatkan kemampuan kita bicara untuk mengalihkannya dengan baca Quran, sholawat dan berzikir. Ya Bu, setuju Bu? Jadi mulai hari ini ibu-ibu perbanyak zikir, perbanyak sholawat, larikan kemampuan ngomongnya untuk baca Quran. Larikan kemampuan ngomongnya yang banyak untuk sholawat dan untuk berzikir. Sehingga ibu-ibu akan kurang dalam melawan kepada suami. Ibu-ibu 20.000 kata itu sekitar berapa jam Bu? 20.000 kata itu sekitar 12 jam ibu bisa ngomong dalam satu hari satu malam. Bayangkan Bu. Makanya saya beritahu Bu, berdasarkan penelitian sosial yang dilakukan oleh pakar peneliti sosial, ibu-ibu ini Pak, jangan dibiarkan berkumpul 15 menit dengan sama-sama wanita. Pasti akan menggunjing. Makanya Pak, mulai besok beli tali tambang agak panjang Pak. Jadi kalau istrinya pergi ke warung, ikat lehernya. 15 menit jam tangan kita, tariklah istri kita Pak. Karena kalau lebih dari 15 menit, istri akan menggunjing orang lain. Percaya tidak kira-kira Bu? Ada orang yang kurus lewat jadi omongan. Kenapa orang tuh kurus nian? Dia tuh suaminya nganggur jadi tidak ada yang dimakan, makanya dia kurus. Lewat lagi cewek yang gendut. Kenapa cewek tuh gendut nian? Itulah kabarnya suaminya itu rajinian makan yang tidak beres, makanya suami itu istrinya gendut. Lah dia omongan lagi. Ada orang cantik lewat jadi omongan, siapa tuh cantik betul? Itulah kabarnya dia tuh janda gatel. Ya. Habis suami orang dirayunya. Ada lagi yang jelek lewat, itu siapa itu? Gadis tua, tidak laku-laku, biasalah. Itu ya. Na'udzubillah min zalik. Makanya ibu-ibu, siksa yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah adalah wanita menggunting lidahnya yang sudah terjulur karena suka ngupat orang. Makanya ibu-ibu jangan ngupat orang baik dengan lisan maupun dengan jempolnya. Lidahmu adalah harimaumu, jempolmu adalah harimau bagimu. Maksudnya apa? Ibu-ibu cerdas-cerdaslah bermain media sosial. Ini bangun tidur nengok HP. Mau tidur nengok HP. Nak ke WC nengok HP. Keluar dari WC nengok. Masak nengok HP. Sudah makan nengok HP. Apa main Facebook? Boleh. Tapi jangan sampai kita bermedia sosial dengan menggunjing orang lain. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir jangan sampai tidak menyangkut kepada materi tema kita hari ini. Bapak Ibu, dengan perayaan Isra wal Mi'raj kita dituntut untuk dapat beriman, bertakwa dan meningkat ilmu pengetahuan kita. Saya sampaikan sebuah hadis saja, ibu-ibu rajinlah pengajian, ibu-ibu lihatlah berita di online, lihatlah perkembangan zaman, selalu menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Apa kata Umar bin Khattab? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidup di dunia, maka mereka harus punya ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, maka syaratnya mereka harus punya ilmu. Barang siapa ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka syaratnya mereka harus punya ilmu. Tuntutlah ilmu dunia agar hidup kita bisa bahagia. Tuntutlah ilmu agama, itu yang sangat penting. Karena ilmu agama lah yang akan kita bawa pergi selama-lamanya. Kita bisa komputer, setelah kita mati tidak ada gunanya. Kita bisa buat pesawat terbang, setelah kita mati tidak ada gunanya. Tapi kalau kita punya ilmu agama, sampai kapanpun dia akan menolong kita di dalam kubur sampai penghisapan hari di yaumil akhir. Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan,
Sekarang marak sekali aliran-aliran. Ya Bu, mohon maaf. Saya sampaikan sasaran dari aliran ini adalah orang yang awam. Masyarakat awam, remaja-remaja yang tidak kenal agama, ini yang menjadi sasaran tembak mereka. Kalau para kiai, para ustadz, mereka tidak berani karena sudah punya latar belakang ilmu agama yang bagus. Apa nama alirannya? Banyak di muko-muko sekarang. Namanya Salafi, sebenarnya mereka beraliran Wahabi. Cirinya apa? Mereka selalu merasa benar sendiri. Tidak perlu lama untuk menjadi kiai. Cukup 2 kali pengajian, pakai celana cingkrang, pakai jenggot. Besok mereka sudah merasa diri mereka paling suci sendiri. Semua orang salah, semua orang kafir, semua orang bid'ah. Makanya kepada Bapak Ketua DPR, ini mohon kiranya dipantau sehingga tidak meresahkan masyarakat. Karena mereka memusuhi dan memerangi. Ini Bapak Ibu ya, kalau saya sebutkan pusatnya, Bapak Ibu tahu pusatnya di muko-muko. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai bapak-bapak yang belum paham agama, bapak-bapak adik-adik yang belum paham agama masuk ke dalam aliran tersebut. Itu berdasarkan rapat, berdasarkan musyawarah para ulama sedunia, mereka sudah dikeluarkan dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka beraliran Wahabi. Jadi Bapak Ibu, beragama ini biasa-biasa saja, jangan pernah kita merasa benar sendiri. Saya tanya Pak, ada yang sudah pernah mati Pak? Belum Pak? Ada yang sudah pernah ke sorga Pak? Ada yang sudah pernah ke neraka Pak? Nah, oleh karena itu jangan pernah kita menjadi hakim untuk agama orang lain, untuk amalan orang lain. Cukuplah Allah yang menjadi hakim nanti di yaumil akhir yang akan menentukan kita masuk sorga atau neraka. Ini kita mati belum pernah, nengok sorga belum pernah, nengok neraka belum pernah, tapi kita tahu alamat orang itu, sorga, neraka, salah, benar. Itulah yang tidak baik. Mudah-mudahan masyarakat desa Kelurahan Bandara itu khususnya tidak terpapar aliran-aliran seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.